Halo everyone, perkenalkan nama saya Nabila Asila dengan NPM 20110012. Saya mahasiswa dari Perguruan 3 STK PPGRI Bandar Lampung. Semester 6 ingin melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal dengan berbasis online dengan menggunakan media Zoom atau aplikasi Zoom. Simak videonya ya. Halo everyone. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Oke, kalau gitu pertama-tama kita perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Ascila. Saya mahasiswa dari STK PPG di Bandar Lampung semester 6. Kita di sini akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal berbasis daring atau online. Sebelumnya ada yang tahu nggak bimbingan klasikal itu apa? Tidak. Oke, bimbingan klasikal itu bimbingan yang diberikan kepada sejumlah siswa yang tergabung dalam suatu kegiatan pengajaran. Itu menurut Winkel. Oke, perkenalan udah. Sekarang kita masuk ke materi. Materi kita judulnya manajemen waktu. Bimbingan klasikal bidang pribadi. Oke, ada yang tahu nggak manajemen waktu itu apa? Tidak. Oke. Pengertian manajemen waktu. Maaf ya, tadi ada kesalahan teknik. Menurut Haynes mengatakan bahwa manajemen waktu adalah proses pribadi dengan memanfaatkan analisis dan perencanaan dalam menggunakan waktu untuk meningkatkan dan memanfaatkan waktu secara efisien. Dengan itu, selain dari Haynes, ada Davidson. Davidson menyatakan bahwa manajemen waktu adalah memanfaatkan waktu dengan baik di mana seseorang menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat dan bekerja lebih cerdas. Lehman juga mendefinisikan senada dengan dua ahli sebelumnya, Haynes dan Davidson, bahwa manajemen waktu merupakan penggunaan dan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya, seoptimal mungkin dengan melakukan perencanaan aktivitas secara terorganisir dan matang. Jadi manajemen waktu itu bisa dibilang juga seperti planning. Kalian mau pergi ke misal sekolah ya. Kalian kan masih sekolah. Kalian mau ke sekolah jam 8 misalnya. Kalian bangun jam berapa, itu kan udah di planning dari malam. Oh gue mau bangun jam 6 nih. Jam 6, sholat, atau apa, mandi, siap-siap. Kalian harus tahu, kalian itu siap-siap berapa menit, berapa jam. Jadi kalian bisa menempatkan waktu dengan baik agar ke sekolah tidak terlambat. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan manajemen waktu. Selanjutnya, perlu memahami tujuan manajemen waktu. Terdapat beberapa tujuan manajemen waktu, yaitu yang pertama, membantu individu atau organisasi menentukan prioritas. Yang dibilang tadi kan sebelumnya, kalian itu harus sudah punya planning sebelum melaksanakan kegiatan apapun. Jadi, kalau kalian punya prinsip atau manajemen waktu tersendiri gitu, kalian bisa menempatkan seperti apa prioritas kalian sebelumnya. Seperti misalnya, oh prioritas gue di sekolah, jadi gue harus sekolah dengan tepat waktu. Maksudnya tidak terlambat datang ke sekolah gitu ya. Dan selanjutnya yang kedua, mengurangi atau menghilangkan kecenderungan suka menunda pekerjaan. Siapa di sini yang suka menunda pekerjaan? Saya, Kak. Nah, kalau kalian masih punya kebiasaan menunda pekerjaan, sebaiknya kalian memiliki manajemen waktu. Seperti apa caranya gitu. Kayak kalian harus punya kan kalau sebelum tidur tuh pasti banyak hayangan seperti memikirkan sesuatu ya kan. Jadi kalian tuh punya gitu planning.
Besok pasti kan kalau kalian mau pergi kemana-mana harus ada janjian dulu ya. Jadi sebelum janjian itu kalian udah pikirin tuh dari jauh-jauh hari atau dari jauh-jauh waktu sebelumnya. Misal kalian pergi jam 2, dikabarin jam 10, kalian jam 10 sebelum pergi kalian harus melakukan kegiatan dulu di rumah. Berberes misalnya. Jadi kalian harus menempatkan itu dengan baik dan benar. Seperti agar kalian waktu pergi sudah selesai pekerjaan rumah kalian itu. Kayak, oh gue kalau nyapu butuh waktu 1 jam nih, misalnya ya. Jadi kalian dari jam 10, oh jam 11 gue nyapu nih, jam 12 gue mandi, siap-siap, berangkat gitu. Jadi kayak kalian tuh sudah punya gitu loh, kayak tataan waktunya itu, kalian sudah mengetahui batas kemampuan kalian itu di mana gitu. Misalnya, gue siap-siap, gue mandi aja sejam. Masa ya sih kalian nggak tahu kalian tuh berapa lama dalam melakukan kegiatan. Jadi sebelum maksudnya kalian tuh harus punya gitu loh planning waktu di diri kalian. Jadi kalian harus mempunyai manajemen waktu. Manajemen waktu ini penting loh. Selanjutnya menghindari bentrokan waktu. Nah yang dibilang tadi kan, kalau misalnya kalian udah punya planning, kalian nggak mungkin mendapatkan bentrok waktu ini gitu. Misal kalian kayak mau pergi tadi dibilangin, aduh gue belum nyapu. Sedangkan kalian itu mempunyai waktu nyapu cukup lama gitu, sejam misalnya kalian punya waktu. Dan kalian masih nunda-nunda, aduh nanti deh gitu. Akhirnya kalian telat datangnya, ketemuan telat. Jadi itu tidak masuk ke prioritas. Jadi kalian membuang-buang waktu dengan menunda pekerjaan. Jadi dibilangin manajemen waktu itu penting. Yang keempat, untuk mengevaluasi hasil pekerjaan baik individu maupun organisasi. Tuh, benar kan? Yang dibilang tadi, kalau misalnya manajemen waktu ini bisa membuat kita tahu batas kemampuan kita di mana. Misal yang tadi kita pergi nyapu ya, nyapu kita tahu tuh kemampuan nyapu kita itu berapa jam, mandi kita gitu kayak kalian tuh pasti punya kan mandi, gue mandinya lama, gue mandinya bentar gitu. Kan kalian punya waktunya masing-masing. Itu bisa dievaluasi dari tujuan manajemen waktu itu ya. Selanjutnya, manfaat manajemen waktu. Adapun manfaat manajemen waktu antara lain, pertama, meningkatkan efisien dan produktivitas individu dan organisasi. Kalau kalian datang tepat waktu, itu akan menjadi kegiatan yang sangat luar biasa. Kayak kalian ekskul, kalian datang tepat waktu. Kalau ekskul biasanya kalau nggak datang tepat waktu dihukum. Kalau kalian datang tepat waktu, enak kan? Kalian bisa dapat pemanasan dulu, kalian bisa ngobrol dulu sebelumnya sama teman kalian sambil menunggu waktu yang tepat, waktunya untuk melaksanakan kegiatan ekskul tersebut gitu. Yang kedua, meningkatkan profesionalitas individu. Profesional. Kalau kalian udah bekerja, kalian tidak boleh yang namanya berangkat bekerja itu terlambat. Bisa kena SP sama bos, bisa kena marah bos gitu. Jadi manajemen waktu itu penting, sepenting itu manajemen waktu itu. Dan bermanfaat sekali manajemen waktu itu ya. Kalau bisa, kalian itu dari sekarang harus mempunyai manajemen waktu, harus punya planning untuk kedepannya, seperti itu. Yang ketiga, berkurang stres akibat tekanan kerja. Nah, itu tadi. Kalau kalian punya manajemen waktu, kalian itu nggak akan stres terusnya gitu loh. Kayak kalian datang terlambat itu pasti kalian stres kan, kepikiran. Aduh, gimana nih? Datangnya telat. Bos dimarahin bos. Jadi bete. Jadi kerjaannya bad mood. Kerja sambil bad mood. Nggak enak ya. Itu tadi pentingnya manajemen waktu. Keempat, terciptanya keseimbangan pribadi dan terbukanya peluang untuk karir yang lebih baik. Kalau kalian itu mempunyai manajemen yang bagus, kalian bekerja di suatu tempat yang bagus, dan kalian bersikap bagus, kalian tidak pernah datang terlambat, kalian punya manajemen waktu yang sangat-sangat bagus. Itu bisa menentukan karir kalian ke depannya. Percaya deh, pasti. Maka itu dari itu, manajemen waktu itu tadi apa?
penting. Oke, selanjutnya. Tips manajemen waktu. Mulailah questioning and challenging. Kalian itu harus menanyakan ke diri kalian, harus challenge gitu. Kalian men-challenge diri kalian gitu untuk manajemen waktu. Kayak kalian bangun tidur jam berapa kalian challenge. Oke, gue bisa. Gue bangun tidur jam 5, sholat, mandi, terus siap-siap, beres-beres rumah dulu sebelum ke sekolah atau ke kantor. Itu termasuk challenge ya. Jadi kalian itu bisa men-challenge diri kalian dulu yang pertama kali. Agar kalian bisa mempunyai manajemen waktu. Bisa menata waktu dengan baik. Ketiga, tingkatkan kemampuan komunikasi. Itu juga bisa. Itu juga bermanfaat. Yang ketiga, belajar selalu fokus. Kalau belajar fokus, pasti manajemen waktunya bagus. Karena manajemen orang yang cerdas atau yang cerdik lah ya, itu pasti punya manajemen waktu dia. Yakin deh. Dia bisa memanajemenkan waktunya dengan baik. Dari belajar selalu fokus. Selanjutnya, buat perencanaan. Yang tadi, planning. Kalian harus punya planning. Sebelum tidur punya planning, bangun tidur punya planning. Kelima, berani mengambil keputusan. Kalian harus mempunyai apa ya namanya? Pendirian dalam mengambil keputusan. Kalian harus tanggung jawab atas keputusan yang telah kalian ambil, apapun itu. Yang keenam, cari motivasi diri. Kalian harus, kalau motivasi itu harus ada ya di diri masing-masing seseorang. Jadi kalian harus tahu apa kemampuan kalian, apa batasan kalian, apa kekurangan kalian, apa kelebihan kalian. Yang ketujuh, menyusun skala prioritas. Tadi, kalau misalnya kalian masih sekolah, prioritas kalian adalah sekolah. Kalau kalian bisa datang tepat waktu ke sekolah, manajemen waktu kalian bagus. Ada juga yang sebelum sekolah dia harus cuci piring, misalnya disuruh ibunya. Sebelum berangkat sekolah dia harus cuci piring. Nah, kalian itu harus dapat tuh waktu-waktunya. Gimana caranya agar kalian bisa mencuci piring sebelum berangkat sekolah dan sampai di sekolah dengan tepat waktu. Tapi prioritasnya tetap sekolah. Makanya harus mempunyai manajemen waktu. Agar kalian nyuci piring, bangun jam 5, jam 6 nyuci piring, siap-siap berangkat sekolah. Kalian juga harus tahu berapa menit, berapa jam rute kalian dari rumah ke sekolah. Yang ke-8, manfaatkan tools time management. Manfaatkan manajemen waktu kalian dengan baik. Oke? Yang ke-9, kuasai manajemen stres. Ke-10, rapikan tempat kerja. Kerapihan itu juga bisa berpengaruh atas manajemen stres ya. Maksudnya kerapihan itu bisa membuat manajemen stres kita stabil atau bagus ya. Oke. Habis ya? Habis. Habis ya? Sebentar. Sepertinya ada kendala lagi ya, guys. Oke, habis ternyata. Baik, sepertinya cukup sampai di sini penyampaian materi saya kali ini. Apabila ada kesempatan lain waktu, kita bisa sambung kembali. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak. Apa kalian mengerti? Cukup paham dan mengerti. Baik, pintar sekali. Jadi, applause. Oke, kita akhiri aja pertemuan kita pada hari ini. Apabila kita masih diberi waktu, diberi umur, kita bisa melanjutkan kegiatan kita
eh, berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya.